Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 9 dengan saya Putri Matasari dengan NIM 190551198. Dan saya Neisa Arfia dengan NIM 19055111103 akan mempresentasikan materi ke-9 yaitu arus kas dan kurva S. Berikut presentasi kami. Materi pertama yang akan kita presentasikan yaitu kurva S. Kurva S sendiri memiliki arti hasil plot dari bar chart yang memiliki tujuan untuk mempermudah melihat kegiatan-kegiatan yang masuk dalam suatu jangka waktu pengamatan proses pelaksanaan proyek. Kurva S ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran kemajuan pekerjaan terhadap waktu, di mana kemajuan pekerjaan direfleksikan dengan bobot penyerapan biaya. Selanjutnya, kurva S tersebut memiliki tujuan yang pertama untuk menganalisis kemajuan atau progres suatu proyek secara keseluruhan. Yang kedua, untuk mengetahui pengeluaran dan kebutuhan biaya pelaksanaan proyek. Dan yang ketiga, untuk menganalisis kemajuan proyek secara keseluruhan dan kemajuan satu unit pekerjaan atau elemennya. Nah, di sini ada contoh bentuk kurva S. Kurva S sendiri memiliki kurva dengan bentuk seperti huruf S dengan keterangan X adalah waktu dan Y adalah persen kumulatif. Kurva S berbentuk S karena yang pertama, pada tahap awal, kurva agak landau karena kegiatan proyek relatif sedikit dan kemajuannya bergerak lambat. Selanjutnya, diikuti kegiatan yang bergerak cepat dalam kurun waktu yang lebih lama dengan volume kegiatan yang lebih banyak. Pada tahap akhir, kecepatan menurun dan berhenti pada titik akhir, di mana kegiatan proyek selesai dikerjakan. Penerapan kurva S sendiri menyangkut dua aspek, yaitu perencanaan dan pengendalian. Untuk menggambarkan kurva S, dapat diasumsikan bahwa biaya pada setiap item pekerjaan didistribusikan secara merata, sehingga panjang batang yang menggambarkan durasi pekerjaan dapat dikonversikan kepada biaya. Di sini ada langkah pembuatan kurva S. Yang pertama, mencari persen bobot biaya setiap pekerjaan yang didapatkan dari rumus harga satuan pekerjaan dibagi harga bangunan dikali 100%. Yang kedua, membagi persen bobot biaya pekerjaan pada durasi. Setelah bobot persen didapatkan, maka selanjutnya ditempatkan pada kolom bobot di bar chart yang tersedia. Bobot yang didapat dibagi dengan durasi pekerjaan atau kegiatan sehingga didapatkan bobot biaya tiap periode. Yang ketiga, menjumlahkan persen bobot biaya pekerjaan pada setiap lajur waktu. Hasil penjumlahan bobot biaya sesuai dengan kolom lajur waktu ditempatkan pada bagian bobot biaya di bawah bar chart. Kemudian yang keempat, buat kumulatif dari persen bobot biaya pekerjaan pada lajur kumulatif bobot biaya. Bobot biaya dikumulatifkan untuk setiap periode untuk mengetahui progres biaya proyek yang nantinya akan digunakan untuk membuat arus kas rencana proyek. Kemudian yang terakhir, membuat kurva S berdasarkan persen kumulatif bobot biaya. Membuat kurva S yang mengacu pada kumulatif bobot sebagai absis dan periode atau waktu sebagai koordinatnya. Nah, di sini ada contoh pertama untuk membuat kurva S. Diberikan jenis kegiatan dari A hingga P dengan durasi pekerjaan masing-masing tiap minggu dan bobot persennya. Di sini kita tidak perlu mencari bobot persen tiap pekerjaannya terlebih dahulu karena sudah disediakan. Nah, ini adalah kurva S-nya. Dalam pembuatan kurva S ini dapat dibuat secara manual ataupun menggunakan aplikasi bantuan seperti MS Project dan Microsoft Excel. Yang pertama kita lakukan adalah membuat bar chart-nya. Di sini ada bar chart sederhana dari kegiatan tersebut untuk nantinya mempermudah kita dalam membuat kurva S. Selanjutnya, kita cari nilai bobot biaya tiap periode. Nilai bobot biaya tiap periode adalah ini. Nilai tersebut didapatkan dari bobot persen dibagi dengan durasi kegiatan, sehingga didapat bobot biaya tiap periode. Contohnya adalah pada kegiatan A. Di sini kegiatan A dilaksanakan selama 2 minggu dengan bobot persen sebanyak 4%. Untuk mendapatkan bobot biaya tiap periode, kita gunakan rumus ini sehingga didapatkan bobot periodenya adalah 2. Kemudian kita plot di bar chart-nya selama 2 minggu. Di sini angka di sini
dianggap sebagai minggunya. Nah, selanjutnya kita cari nilai persen periode dan persen kumulatif. Nilai persen periode didapatkan dari jumlah persen bobot pekerjaan yang dilakukan pada minggu tersebut. Contohnya dapat terlihat pada minggu ketiga dengan total persen periode atau progres rencananya adalah 6%. Ini dikarenakan bobot persen periode pada minggu ketiga ini ada 3 kegiatan yang dilaksanakan pada minggu ketiga, sehingga nantinya dijumlahkan dan didapatkan nilai 6%. Kemudian selanjutnya nilai kumulatif didapatkan dari nilai persen kumulatif pada minggu ke N-1 ditambah persen periode pada minggu ke N. Contohnya adalah pada minggu ketiga. Kumulatifnya didapatkan dari kumulatif minggu kedua yaitu 4%, ditambahkan dengan persen periode minggu ketiga yaitu 6%. Kemudian kita tambahkan dan didapatkan persen kumulatif pada minggu ketiga, yaitu sebanyak 10%. Selanjutnya, kita plotting nilai kumulatif tersebut ke dalam kurva S. Sehingga nantinya kurva akan berbentuk seperti ini. Kita misalkan titik 0 ada di sini dan titik puncaknya atau 100 ada di sini. Kemudian kita plotting nilai kumulatifnya. Bisa dilihat, misal nilai 2% dapat diibaratkan pada garis ini. Kemudian selanjutnya hingga pada titik puncaknya. Nah, ini hasil dari kurva S kegiatan contoh soal 1. Nah, selanjutnya ada contoh 2, yaitu rencana waktu pelaksanaan proyek pembangunan rumah tingkat. Di sini terdapat uraian pekerjaan, kemudian harga masing-masing tiap pekerjaan, durasi pekerjaan tersebut dilakukan, dan pengerjaan pengikutnya. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat bar chart-nya. Di sini seperti sebelumnya, bar chart ini digunakan untuk mempermudah kita nantinya membuat kurva S-nya. Nah, selanjutnya karena persentase bobot belum diketahui, kita cari persentase bobot pekerjaannya terlebih dahulu. Persentase bobot didapatkan dari harga satu pekerjaan dibagi dengan total harga pelaksanaan proyek tersebut dikali dengan 100%. Sebagai contoh, pada pekerjaan persiapan harga pekerjaannya memakan biaya 14.425.000 dengan total seluruh pekerjaan bangunan sebesar 753.756.400. Nah, di sini kita masukkan angka-angka tadi, kemudian dikalikan 100%, dan didapatkan persentase bobot pekerjaan tersebut, yaitu sebesar 1,91%. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya kita cari dengan cara yang sama hingga mendapatkan totalnya 100%. Kemudian kita cari nilai bobot biaya tiap periode. Nilai ini didapatkan dari persentase bobot dibagi dengan durasi pekerjaan tersebut. Contohnya adalah pada kegiatan kedua, pekerjaan galian, persentase bobotnya adalah 1,48% dengan durasi pekerjaan selama 3 minggu. Maka 1,48 dibagi 3 didapatkan nilai bobot biaya tiap periodenya adalah 0,49. Nah, selanjutnya kita cari nilai persen periode dan persen kumulatifnya. Nilai persen periodenya didapatkan dari jumlah persen bobot pekerjaan yang dilakukan pada minggu tersebut. Contohnya dapat dilihat pada minggu ketiga dengan total persen periode progres rencananya adalah 1,28%. Jadi bobot persen pekerjaan pada minggu ketiga ini kita jumlahkan dan mendapatkan nilai sebesar 1,28%. Nilai persen kumulatif didapatkan dari nilai persen kumulatif pada minggu ke N-1 ditambah persen periode pada minggu ke N. Contohnya adalah pada minggu ketiga, persen kumulatifnya didapatkan dari minggu kedua, yaitu 2,41% ditambahkan persen periode minggu ketiga, yaitu 1,28%, sehingga didapatkan persen kumulatif minggu ketiganya yaitu 3,68%. Kemudian kita plotting kurva S-nya menggunakan nilai persen kumulatif pekerjaannya. Misalkan di sini adalah titik nolnya dan di sini adalah titik 100-nya. Kemudian didapatkan kurva ini menyerupai bentuk S.
Nah, ini adalah kurva S-nya. Dalam perencanaan menggunakan kurva S ini, lama pengerjaan proyek pembangunan rumah tinggal direncanakan selama 20 minggu. Arus kas atau cash flow. Menurut Asiato, arus kas atau cash flow adalah salah satu produk perencanaan di antara produk perencanaan yang lain seperti perencanaan konstruksi, seperti penjadwalan, metode konstruksi, dan anggaran biaya pelaksanaan. Arus kas. Arus kas membahas tentang keluar masuknya uang selama pelaksanaan proyek konstruksi dan juga sebagai alat untuk memperkirakan kondisi keuangan pada masa mendatang. Peranan arus kas dalam proyek konstruksi sangat besar dan penting karena hal-hal berikut ini. Yaitu yang pertama, arus kas menggambarkan jumlah uang yang akan dibutuhkan selama pelaksanaan proyek sebagai fungsi dari waktu dan akan memberikan peringatan sebelum terjadinya masalah. Dengan kata lain, arus kas menggambarkan risiko keuangan dalam proyek. Kedua, biaya dan waktu adalah dua item penting dalam kesuksesan suatu proyek konstruksi. Untuk itu, analisis arus kas sangat penting untuk mendapatkan gambaran integrasi biaya waktu dari suatu proyek. Yang ketiga, arus kas menyimpulkan dan memberikan gambaran singkat mengenai seluruh bentuk situasi keuangan proyek yang akan dengan mudah dipahami oleh manajer proyek, kontraktor, pemilik, atau para penyedia jasa lainnya. Unsur-unsur arus kas ada 6, yaitu yang pertama jadwal penerimaan, jadwal pengeluaran, kas awal, finansial, kas akhir, dan yang terakhir termin. Pada proyek konstruksi, realisasi penerimaan sangat ditentukan oleh cara pembayaran yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian atau kontrak konstruksi. Cara pembayaran kontrak dapat berupa pembayaran dengan uang muka atau tanpa uang muka, pembayaran bulanan, pembayaran termin, dan yang terakhir pembayaran sekali di akhir. Jadwal penerimaan harus disusun secara tepat dan akurat karena rencana jumlah penerimaan umumnya berkaitan dengan besarnya prestasi pekerjaan yang harus diperkirakan dengan cermat. Kedua, jadwal pengeluaran. Pedoman dasar dari pengeluaran adalah rencana kegiatan kerja yang akan berpengaruh langsung. Sesuai dengan sistem dalam akuntansi, maka pengeluaran uang perusahaan dapat untuk menunjang berbagai tujuan berikut. Biaya langsung berupa biaya upah, biaya material, dan biaya alat, biaya tidak langsung berupa biaya overhead kantor dan biaya overhead kantor pusat, dan juga pajak dan investasi. Jadwal pengeluaran untuk pembiayaan proyek atau pola atau sistemnya bergantung pada kebijakan operasional proyek yang diterapkan, yaitu pembayaran secara tunai maupun dengan jangka waktu tertentu. Dengan kebijakan, harga barang atau jasa yang dibayar tunai akan lebih murah dibanding dengan yang diangsur. Ketiga, ada kas awal, yaitu sejumlah uang yang harus disediakan pada awal kegiatan proyek di akhir pekerjaan. Kas awal dibutuhkan untuk memulai pekerjaan. Besarnya bergantung pada kemampuan perusahaan dalam penyediaannya. Kas awal biasanya bernilai tidak terlalu besar, seperti hanya untuk pengeluaran 1 bulan pertama saja. Finansial, yaitu keputusan keuangan untuk mengatasi dan menyesuaikan kondisi kas sesudah kas awal dengan melakukan pinjaman. Keputusan finansial yang baik tentu akan menghasilkan bunga pinjaman yang lebih kecil. Kebutuhan finansial dipengaruhi oleh kebijakan operasional dan kebijakan keuangan. Kelima, ada kas akhir, yaitu kondisi kas pada akhir bulan di mana merupakan penjumlahan dari kas sesudah kas awal dan total finansialnya. Biasanya jumlah kas akhir ditetapkan nilai minimalnya, misalnya tidak boleh kurang dari 100 juta untuk menghindari kas akhir yang negatif. Termin yaitu pembayaran dari pemberi tugas kepada pemberi jasa berdasarkan progres pekerjaan sesuai kesepakatan dalam kontrak. Seperti contoh, ketika progresnya sudah 25%, maka termin yang dibayarkan yaitu 20%. Dan ketika progresnya sudah 50%, maka termin yang harus dibayarkan yaitu 45% dari nilai kontrak. Berikut contoh tabel arus kas tanpa finansial bentuk 1 dan bentuk 2. Dan berikut tabel arus kas dengan finansial bentuk 1, di mana termasuk finansial di dalamnya. Tabel arus kas dengan finansial bentuk 2, merupakan bentuk rinci dibanding dengan yang bentuk 1. Selanjutnya kita ada contoh soal. Dikatakan sebuah perusahaan konstruksi berencana membuat tabel arus kas untuk proyek pembangunan rumah Bapak Anom. Dengan data-data sebagai berikut. Berikut untuk bulan 1-10, dan dinyatakan progres sudah 100% ketika bulan ke-10. Hingga total biaya konstruksi yaitu 498.357.600.
Data pembayaran termin dari pemberi tugas sebagai berikut, dengan uang muka yaitu pembayaran 10% dan ketika sudah selesai 100% dibayar 95% dan untuk selesai masa pemeliharaan 2 bulan diberikan lagi 5%. Pertanyaannya yaitu buatlah perhitungan arus kas rencana tanpa finansial untuk pembangunan rumah Bapak Anom. Langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu hitung jumlah uang pembayaran berdasarkan progres pekerjaan. Dengan cara menghitung yaitu untuk prosesi 0% atau uang muka, cukup dikalikan 10% dari total biaya konstruksi. Selanjutnya untuk ketika 25%, yaitu 20 dikurang 10% yang sudah dibayar, prestasi 50% yaitu 45% dikurang 20% yang sudah dibayar, 75% yaitu 70 dikurang 45% yang sudah dibayar, dan selanjutnya sebagai berikut. Kemudian baru buatlah arus kas rencananya. Untuk progres, ketika progresnya 0, yaitu uang muka, dibayar 49 juta, sehingga saldo untuk kontraktor yaitu ada 49 juta. Selanjutnya ketika progres sudah 55%, diperlukan biaya konstruksi sebesar 25 juta, sehingga saldonya sisa 24 juta. Dan ketika progres sudah 17%, dibutuhkan lagi biaya konstruksi sebesar 30 juta, sehingga saldonya menjadi minus 13 juta. Karena progresnya sudah lebih dari 25%, ketika 28% progres, diberikan termin pertama. Termin pertama bernilai 49 juta, sehingga saldo menjadi minus 12 juta. Berikut juga selanjutnya, dan untuk termin 4, diberikan 124 juta, sehingga saldo menjadi minus 24 juta, dan selama masa pemeliharaan sebesar 2 bulan, diberikan lagi pembayaran 24 juta, sehingga hasil saldonya menjadi clear. Selesai presentasi dari saya dan juga Nisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.